Bab 610. Siapa yang barusan bilang lelah? Colden Ye dan Lincoln Ye telah berseteru sejak dulu. Dulu setiap kali bertemu, mereka masih saling mengangguk sebagai formalitas, tapi kini, tidak lagi. Mendengar perkataan Colden Ye, semua orang di sekitarnya tertegun. Apakah mereka berselisih? Mendengarnya, istri paman gendut terbelalak dan berseru, "Tak kusangka pria ini begitu mengintimidasi." Jawabannya juga sangat cerdas, tapi rupanya mereka bersaudara. Kakak segera menatap Lincoln Ye dengan penasaran, setelah dipermalukan di depan umum, bagaimana ia akan bereaksi. Lincoln Ye juga telah selesai membayar dan melangkah maju. Ia tak tampak marah ataupun emosi mendengar cemoohan Colden Ye. Ekspresinya tetap tampak tenang dan lembut. Dengan tenang ia berkata, "Kau masih menyalahkan kakak atas kejadian itu. Aku tak sengaja dan tak bermaksud melakukannya." Dengus Colden Ye, sama sekali tak mempedulikannya. Melihat Lincoln Ye menatap tangannya yang menggandeng tangan Audrey Han, Colden Ye menggenggam tangan Audrey Han lebih erat. Dan mengaitkan jari-jarinya. "Tak bermaksud. Jadi apakah ada orang lain yang menyuruhmu?" Lincoln Ye menatapnya. Saat tatapan kedua pria itu bertemu, suasana terasa seperti perang tanpa senjata. Audrey Han tahu hubungan mereka memang tidak harmonis, tapi ia tak menyangka mereka sangat berseteru. Sikap Colden Ye sangat posesif dan ingin menunjukkannya pada Lincoln Ye. Hingga ia menggenggam tangannya dengan begitu erat. Dan begitu Lincoln Ye muncul, Audrey Han merasakan suatu aura dari tubuh Colden Ye. Seperti rasa takut. Tapi sepertinya ia salah, karena tak lama kemudian, ia tak lagi merasakannya. Dan, seharusnya Colden Ye tak merasa demikian. Dengan sikapnya, mana mungkin Colden Ye merasa takut saat bertemu Lincoln Ye. Meskipun Lincoln Ye telah mendirikan perusahaannya sendiri, sepertinya tak mungkin perusahaan itu akan bisa menandingi Yes Corp. Jadi, kenapa ia takut? Tapi sebelum Lincoln Ye sempat berkata, Colden Ye telah menariknya pergi. Ia berjalan di depannya, Audrey Han di belakang, maka Audrey Han hanya bisa melihat punggung Colden Ye. Satu tangannya menggenggam tangannya, tangan satunya membawa barang belanjaan, seperti seorang suami yang menemaninya pergi ke supermarket. "Sayang." Audrey Han menundukkan kepala, tampak murung. Lincoln Ye menatap kejadian ini dengan tatapan dingin, lalu pergi. Paman gendut yang melihat semua ini mendesah, "Bagaimanapun, aku merasa prihatin pada kakaknya." Meski adiknya bersikap ketus, ia masih membalas dengan lembut dan ramah, Karena itulah kalian para pria sangat mudah diperdaya, jelas sekali, strateginya adalah mengalah untuk menang, kau menganggapnya sangat baik." Paman gendut menggaruk-garuk kepalanya, "Mengalah untuk menang. Sekarang kau sadarkan betapa bodohnya dirimu. Kau tak mengerti, bukan? Di hadapan wanita yang dicintainya, jika ia meladeninya dan bertengkar, tidakkah ia malah akan kalah?" Dari luar pria itu memang tampak lembut, tapi di dalam sangat licik. Di dalam sangat licik. Bagaimana kau bisa tahu? Hanya dengan melihatnya kau bisa tahu. Tak mungkin bisa tahu hanya dengan melihatnya, apalagi baru pertama kali bertemu. Sangat keterlaluan jika aku langsung menyimpulkan bahwa ia sangat licik. Tapi menurutku, sangat mungkin, tapi belum pasti. Kata kakak sambil menoleh menatap paman gendut. Paman gendut menggaruk-garuk kepalanya, "Aku mengerti. Tapi..." Kakak melipat tangannya di depan dada dan menatap sosok Lincoln Ye sambil memicingkan mata. Meskipun pria ini bukan orang yang licik, tapi ia tak bisa diremehkan. "Aku tak mengerti." "Sudahlah, ayo pulang." Paman gendut bergegas mengikutinya. Sepanjang jalan, Audrey Han terus diseret oleh Colden Ye. Ia hanya diam. Ia tahu suasana hati Colden Ye sedang buruk. Mungkin karena merasa bersalah, ia hanya diam sambil berjalan mengikutinya. Tapi langkah Colden Ye terlalu lebar,
Audrey Han merasa lelah dan akhirnya tak tahan lagi dan berkata, "Bisakah kau berjalan lebih pelan?" Mendengarnya, Colden Ye menghentikan langkahnya dan menoleh. Saat melihat Audrey Han terengah-engah, ia baru menyadari. Matanya berkilat. "Kau lelah. Menurutmu?" dengus Audrey Han. Ia tak hanya lelah, tapi setelah kemarin malam, kakinya terasa sangat pegal. Dan hari ini mereka keluar sepanjang hari, dan kini ia berjalan begitu cepat, apakah ia sedang menyiksanya? Audrey Han tak menjawab, hanya berkacak pinggang sambil terengah-engah. Colden Ye menatap ke sekeliling dan tak menemukan tempat untuk beristirahat, maka ia berjongkok dan berkata, "Naiklah." "Apa?" Audrey Han terkejut melihat apa yang dilakukannya. Jika ia tak salah kira, apakah Colden Ye hendak menggendongnya di punggungnya? Tapi, mereka sudah cukup tua, hal seperti ini sepertinya hanya pantas dilakukan para anak muda. Sementara ia, kenapa diam saja? Melihatnya hanya berdiri melamun, Colden Ye menariknya naik ke punggungnya. Sebelum Audrey Han sempat bereaksi, ia telah berbaring di punggung Colden Ye yang tegap dan bidang. Karena tangan satunya memegang kantong belanja, Colden Ye hanya bisa menggunakan satu tangannya untuk menopang pantat Audrey Han. Ia berkata, "Jika kau tak ingin jatuh, peluk aku." Lalu ia bangkit berdiri. Semua ini terjadi dengan cepat, Audrey Han secara spontan merangkul leher Colden Ye. Begitu kulit mereka bersentuhan, Colden Ye tersenyum, lalu segera berjalan sambil menggendongnya. Sebenarnya jarak dari sini ke apartemen tak terlalu jauh, tapi karena menggendong dirinya dan membawa barang belanjaan, Audrey Han merasa Colden Ye pasti lelah, maka ia berkata, "Aku turun saja dan berjalan sendiri." Colden Ye tertawa, "Siapa yang barusan bilang lelah?" Audrey Han terdiam. Ia menunduk dan menatap urat-urat biru di leher Colden Ye. Seharusnya tadi ia tak berkata demikian, ia malah menertawainya. Setelah berjalan beberapa saat, meskipun Colden Ye sama sekali tak terengah-engah, Audrey Han selalu takut Colden Ye merasa lelah, maka ia sering membetulkan posisinya agar terasa lebih ringan. Merasakan gerakannya, Colden Ye berkata, "Apa yang kau lakukan di belakang punggungku?" Bersambung.